Shalom, saudara-saudara yang dikasihi dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Perkenalkan, nama saya Bu Maria dan ini teman saya Bu Seli. Pada sore hari ini, Bu Seli akan memberikan kesaksian di mana dia mengalami hal-hal yang supranatural dengan Tuhan Yesus. Ya mungkin secara manusia kita merasa mendengar kesaksian itu sungguh ajaib, Tuhan kita Allah yang hidup, ya Allah yang nyata. Dan dia mengalami perjumpaan ilahi di mana Tuhan menemukan Bu Seli, menjumpai Bu Seli pada masa-masa keterpurukannya. Disitulah dia bisa percaya kepada Tuhan Yesus dan mengenal Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mungkin saya persilahkan Ibu Seli untuk menceritakan bagaimana perjalanan hidupnya, mungkin sepintas dari masa sebelum mengenal Kristus dan pada waktu mengalami perjumpaan dengan Yesus. Saya persilahkan Bu Seli. Ya, shalom semuanya. Ya, shalom. Shalom Ibu Maria. Ya, shalom. Terima kasih buat kesempatan ini diberikan buat saya. Puji Tuhan, semua karena anugerah Tuhan, saya bisa mengenal Tuhan Yesus sebagai juru selamat pribadi saya, dan Tuhan yang satu-satunya yang saya sembah saat ini. Saya dari keluarga, awalnya saya dari Muslim, keluarga saya, bapak saya haji dan ibu saya juga haji. Kami dari keluarga yang Islam, yang Muslimnya tuh ini kental sekali gitu. Nah, kita sebagai manusia biasa yang selalu punya persoalan hidup. Nah, saat itu pergumulan hidup saya dalam rumah tangga. Kami menikah secara Muslim dan suami saya juga seorang Muslim juga dan mengenal juga, tapi awalnya dia seorang Kristiani, tapi setelah menikah sama saya, kami menikah secara Islam waktu itu. Nah, dimulailah di situ. Saat itu pergumulan saya setelah saya punya anak segala macem, suami saya punya selingkuh. Nah, wanita lain. Ya biasalah, ya namanya pria yang kalau lagi naik daun itu pasti banyak duit. Nah, itu dia, itu udah pasti itu. Nah, saat itu anak saya masih kecil-kecil, belum besar-besar juga, masih kecil. Yang satu paling baru SD, mau masuk SMP. Yang paling kecil masih STK waktu itu. Nah, setelah itu saat saya lagi gundah gulana seperti itu, kami diajarkan saat itu sebagai seorang Muslim yang taat, saya harus sholat. Saya lakukan sholat tahajud, saya lakukan sholat istikharah, semua itu saya lakukan. Itu ada beberapa kali saya lakukan untuk hal itu. Saya mau minta petunjuk Allah waktu itu. Saya harus bercerai atau tidak? Apakah suami saya ini emang jodoh yang Tuhan kasih atau bukan? Nah, saat saya sholat tahajud dan istikharah itulah hari pertama. Setelah selesai saya nggak dapat apa-apa. Saya sudah mulai tuh, suami saya udah nggak pulang, ekonomi kami juga lagi morat-marit, saya lagi nggak punya pekerjaan. Terus saya bingung waktu itu, harus mau ngapain. Ke keluarga juga saya nggak mungkin ke keluarga saya, karena emang dari awal saya berumah tangga, keluarga saya nggak ada yang setuju dengan suami saya. Nah, sampailah akhirnya saya sholat itu. Di sholat itu setelah saya selesai sholat, kan kita punya sajadah. Nah, saya di situ cuman tidur biasa aja, nggak tidur banget. Saya tidur tapi pikiran saya kemana-mana, nggak tidur. Dan saya nggak pernah tidur yang namanya tidur nyenyak itu, nggak pernah. Nah, saat saya tidur itu lampu kamar saya matikan. Nah, tapi saya melihat kok ini cahaya terang banget ya. Saya bilang, apa saya nggak matiin lampu tadi pas saya tidur? Terus saya bangun, kok tambah terang ya? Saya lihat lampu saya mati, tapi ini cahaya dari mana? Saya bilang gitu. Terus tembok saya ini kan, kamarnya temboknya agak putih begitu. Saya ngeliat itu
terang banget di situ. Saya bilang ini siapa sih, bilang udah. Terus tiba-tiba sudahlah, dia bilang saya mau tidur. Tapi setelah saya lihat itu tuh terangnya tuh bikin saya tidur nyenyak gitu loh. Ada damai di situ. Saya bilang saya tidur nyenyak sampai saya bangun tuh agak siang waktu itu. Nah malam besoknya juga saya masih sholat gitu. Ini Tuhan kenapa Allah kemana nih, saya bilang gitu, kok belum saya kasih jawaban, saya mesti ngapain ini sekarang, saya lanjut sama suami apa enggak, apa bercerai gitu ya. Saya siap bercerai sih saat itu. Suami selingkuh lah ceritanya. Saya bilang sama suaminya, kembalikan saya ke orang tua saya. Saya bilang gitu, dan suami saya juga udah bikin surat perceraian. Nah waktu tinggal dia serahin saya ke orang tua saya, kami pisah dong. Nah ternyata itu terakhir saya sholat lagi. Setelah sholat itu saya mulai lagi kayak kemarin, saya cuman sujud aja di situ, nggak ngapa-ngapain. Saya sujud, saya nggak tahu lagi saya mesti ngapain, saya nggak tahu lagi. Nah saat itulah saya melihat satu sosok. Saya cuman lihat kasutnya, bajunya putih panjang, putih banget. Terus di sini saya lihat ada bekas lubang. Saya nggak bisa lihat muka ya. Nah udah, cuman beliau ngomong, anakku kemari. Dia ngulurkan tangannya sama saya waktu itu. Saya bilang, bapak siapa? Kok bisa masuk? Saya bilang gitu, kemari. Kan pintu rumah saya tutup. Saya bilang gitu, bapak siapa? Kok bisa masuk ke sini? Cuma dia ngomong satu, aku mengerti pergumulan kamu, bebanmu aku tahu, berikan padaku. Aku akan memikul semua beban hidup kamu saat ini. Bapak so tahu saya bilang gitu. Berdialog ya Bu. Nah jadi saya kayak berdialog begitu. Bapak so tahu saya bilang gitu. Kenal aja enggak, Bapak tahu masalah saya. Ikutlah aku, ikut Bapak, saya bilang gitu. Gimana saya mesti ikut? Jaminannya apa saya bisa ikut Bapak? Saya bilang gitu. Saya waktu itu masih ngotot, masih ada jaminan dong. Kamu mau apa? Dia bertawarin balik. Nah saya bilang, saya minta kembalikan suami saya dalam kondisi apapun, saya baru ikut Bapak. Nah, Ibu ngomong gitu. Saya ngomong begitu sama Tuhan. Saya kan belum tahu ya. Iya, nah, saya cepet ngomong bilang itu Bapak. Nah, oke, dia bilang gitu. Kapan? Saya bilang, saya tanya dong, kapan suami saya dibalikin? Nah, tunggu waktu aku. Dia cuma bilang tunggu waktuku. Dia bilang gitu. Ya sudah, saya diam. Sudah. Yaudah kalau gitu nanti saya akan ikut Bapak. Tangan dia masih begini, saya ambil tangannya langsung. Jadi Tuhan Yesus mengulurkan tangan sama Ibu. Ya, yaudah. Ini kamu akan ringan bebanmu. Jadi Ibu Sally sambut tangannya. Kan udah janji dia akan kembalikan suami aku. Oke, kalau Bapak sanggup kembalikan suami aku dalam kondisi apapun, aku ikut Bapak. Dia bilang oke, dia bilang baik. Sini tangan. Dia tetap gini. Aku langsung ambil ke tangannya Bu. Dia tarik aku langsung. Nah, saya tarik langsung tuh udah hilang penglihatannya. Hilang tuh. Aku tidur nyenyak banget Ibu. Tidur banget. Gelisah nggak bisa tidur. Wah, biasa tuh aku nggak bisa tidur. Suami nggak pulang. Suami nggak pulang, duit nggak punya, mau nggak punya pekerjaan, segala macam komplit. Udah stres tingkat tinggi ya. Wah, udah bukan stres lagi. Anak mesti sekolah, mesti beli susu, pampers habis. Udah deh itu jadi satu lah itu, benar-benar itu. Tapi waktu udah ketemu Tuhan Yesus bisa tidur nyenyak. Bisa tidur nyenyak. Aku tadi nggak bisa tidur siang, bisa tidur siang saat itu. Nah, nggak hitungan hari lah, nggak nyampe minggu, hitungan hari. Besoknya 2-3 hari lah suamiku pulang. Bilang, bener Bapak. Ini bener, tapi Bapak ini siapa? Aku tanya-tanya lagi. Belum tahu aku. Nah, saat itu anak aku kan sekolah di sekolah Kristen. Nah, adalah buku agamanya. Nah, aku di gambar itu aku cuma lihat sepatunya yang aku ingat. Sama ininya nih. Bangpaku. Nah, sama bajunya kan panjang segini kan. Nah, gitu. Aku tanya dong sama anakku, kok ini siapa? Aku bilang, ini kan Tuhan Yesus mah. Oh, ini kan yang disalib mah, yang buat nebus dosa kita semua. Dia bilang itu. Oh, kenapa mah? Aku bilang, tadi malam orang ini datang sama mama. Aku bilang gitu. Mama ini ngaco, mana bisa lah. Bener, tadi malam datang sama mama. Terus mama bilang apa? Ya udah mama, dia kasih tangan sama mama, terus mama ikut. Saya bilang gitu. Mama ngaco, anakku belum ngerti.
mama nih ngaco. Ya sudah diam. Nah terus pas mertua aku datang ke rumah, waktu itu dia ngomong emang mau ngajak anak-anak hari Minggu nih ke gereja. Aku bilang mami boleh saya ikut. Nah mami itu kaget dong, karena kan selama ini aku tidak pernah menawarkan diri untuk ikut ke gereja. Boleh kata mami, jam 10 ya kita ambil kebaktian yang siang aja, karena kan anak-anak ini. Ya udah, besoknya hari Minggu aku pergilah ke gereja dengan perasaan jantung itu benar awal pertama kali dingin ke semua. gereja, Iya, ceritanya. Nah pas sampai di pintu gereja, aku sudah nggak sanggup, air mataku sudah turun, ini dengkul kakiku aduh lemes semuanya. Udah itu Pak Pendeta khotbah apa juga gue nggak ngerti, cuman dibilang keselamatan itu datangnya dari Tuhan Yesus bla 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 bla, dan khotbahnya itu koknya mentok ke aku semuanya jadi satu. Ya sudah aku bilang, tapi setelah itu ada damai sejahtera yang selama ini aku nggak bisa dapat, dan aku selama ini nggak, beda banget aku rasakan sesuatu yang sukacita, damai sejahtera tuh yang benar-benar kasih Tuhan itu kayaknya ada gitu. Aku ngerasa kayak aku tuh dipeluk sama Tuhan Yesus. Inilah anak aku yang kepadanya aku berkenan, dia bilang gitu. Udah, terus aku itu dong, suamiku nggak mau pulang. Bilang dong suami, aku bilang, aku cuma bilang terima kasih ya Tuhan, aku cuma bilang begitu saat itu. Nah udah dong, dengan berjalannya waktu mulailah aku, terus suami aku juga mulai diingetin lagi sama Pak Pendeta satu. Nah di depan rumah aku itu ada juga orang kita udah lama sih ngajakin aku, ayo Ci kita kesini. Lu ngapain sih bilang itu, lu jangan ngajak gue. Pelepasan. Nah Doa pelepasan. Buat maksudnya kayak ada komsel, ada ada acara-acara, ada kelompok sel, ya, di rumah-rumah. Iya, ya udah aku bilang ikutlah aku. Nah waktu itu pas ada acara Pak Sutri juga, nah dia ngajak kami waktu itu, pergilah aku sama suami aku. Nah disitulah suami aku mulai balik gitu ke lingkungan, ke habitatnya di rumah kami. Nah baliklah di situ. Nah setelah itu, karena waktu itu juga bukan itu aja, kami juga pernah mempunyai suatu kuasa kegelapan, suami gitu. Aku dan aku, terus itulah mungkin yang selama ini bikin aku tuh suka apa ya, ngelawan suami. Iya, pemberontak jadinya. Iya, pemberontak, jiwa pemberontak aku tuh ada. Lu bisa, gue juga bisa. Lu sombong. Beli, gue beli. Lu jual, gue jual. Lu mau apa sekarang? Nah, gitu. Akhirnya seperti itu kejadiannya. Ya kita juga nggak bisa salahkan suami seperti apa. 100% suami salah karena dia perselingkuhan itu. Kita nggak bisa salahin. Kita juga belajar. Aku di situ belajar mengintrospeksi diri aku gitu. Mungkin juga ada kesalahan aku karena kan kita namanya punya kuasa kegelapan itu saling kuat-kuat ya. Nah kayak gitu, pas waktu itu Pak Pendeta ngomong, lu kayaknya pegang, walaupun kita nggak ngomong, seorang pendeta pasti tahu dong. Dia ada rasa panas segala macam. Membedakan. Nah dilepasin ya waktu itu. Aku bilang saya mau Pak, saya bilang gitu. Nah suami aku waktu itu masih bimbang dan ragu. Lu jangan sayang-sayang, lu nggak ada guna lu, kata Pak Pendeta itu bilang. Apa yang lu udah dapet gitu, dari kuasa kegelapan. Nggak ada yang nggak ada. Terus gimana Pak, lu mau lepasin nggak? Dia masih mikir waktu itu. Mau lepasin aja lu mikir, dia bilang gitu. Lu mikir anak bini lu nanti, katanya bilang gitu. Yang jadi tumbalnya anak bini lu, bukan kuasa lu. kegelapan pasti ada tumbalnya ya. Betul, iya waktu itu. Ya sudahlah, akhirnya sebelum dibaptis pelepasan aku dulu. pelepasan dulu. Itu pelepasan kita di gereja beliau di Palem situ. Nah udah gitu dapat lepasan itu, aku juga dilepasin. Kami cuman gak banyak sih, Pak Pendeta suami istri sama kami suami istri berdua aja gitu. Terus udah gitu aku pelepasan, suami aku pelepasan. Yang agak lama tuh suami aku sih ya, karena dia kan dia bermain manifestasi segala macam di situ. Manifestasi itu ya sampai ya teriak-teriak gitu. Teriak lagi, udah suara-suara kayak suara harimau, kalau kayak gitu mah
Bu Maria mesti ngomong secara langsung sama yang bersangkutan, bukan aku yang menyaksikannya. Nanti suaminya yang bersaksi langsung. Iya, itu kalau itu suami aku yang bersaksi, bukan aku. Wah, Aku nggak rasanya tahu. serem banget Iya, kali ya Bu, kuasa-kuasa itu. kegelapannya Nah, dikeluarkan iya, ya. nah kayak gini lah. Ruangan di sini di luka begini, pakai AC. AC nyala semua, 1, 2, 3, 4 kiri kanan tuh AC. Itu AC segitu cuma kita berempat, seharusnya dingin dong, kedinginan. Menggigil dong kita Iya. enggak, itu panas. Dan baunya bau amis banget itu. Gimana suami? Itu nanti itu urusan suami aku untuk bermanifestasi. Aku enggak ini. Karena itu kesaksian dia sendiri yang ngalamin segala macam. Nah, setelah aku di Doa pelepasan. segala macam, aku ditantang dong sama Pak Pendeta. Lu mau dibaptis nggak? Aku nggak mikir panjang saat itu. Mau siapin badan Siapin diri lah. kamu, semuanya kamu udah siap. Terima baptisan air. terima baptisan air. Besok hari Sabtu jam sini gue jemput, dia bilang gitu. Iya Pak. Gua iya dah, dijemput. Ya dia rupanya bayar harga juga ya, Iya. buat sebuah jiwa kayak Jadi akan waktu lah Iya, sama Tuhannya. Iya, suatu kebanggaan dia, waduh, baptis. Aku terus suaminya bilang, Pi, belum ikut ini peraturan bla bla bla. Gak usah, peraturan belakangan aja. Yang penting dia dulu, dia bilang, dia dulu diselamatin, dia bilang gitu. Ya sudah, bukan awalnya nggak ngerti tuh si ibu dari rumah ke tempat itu kan dia mungkin bahasa Arab kali ya. Iya. Waktu itu kan aku belum ngerti bahasa Arab ya. Itu ini kok pakai mantra ya. Bahasa kayak mantra. Ya kan awalnya aku mah nggak ngerti. Pakai bahasa mantra ya, aku bilang gitu. Ya sudahlah biarin aja. Nah, aku ditantang gitu, baptis, dibawa aku ke satu rumah. Di rumah itu rumah masih baru. Ada kolam renangnya masih baru, bau catnya masih bau cat banget, Ci, bener aku bilang, waduh ini rumah bagus banget, anggap aja nih gue udah punya rumah ini deh. Nah saat dibaptis itu, siap Sally, siap Pak, bener nggak ragu, enggak, aku bilang, kita turun dong ke kolam renang, ada, kenapa? Aku masih penasaran saat itu. Apa sih dibaptis itu, ya kan? Aku pengen tahu kenapa sih dibaptis dan kenapa harus di kolam renang gitu loh. Kenapa nggak di atas aja gitu, diapain kayak gitu ya, dipercik kayak disiram pakai air seember kayak kan udah dibaptis. Iya. Ini kenapa mesti di kolam? Itu tanda tanya besar, aku nggak berani nanya waktu baptis. Pakailah aku baju baptis, si bapak juga pakai baju baptis. Siap. Terus istrinya nyanyi, Bapak, kuserahkan hidupku sebagai persembahan yang hidup. Ibu tuh nyanyi, si bapak itu langsung dalam bahasa roh, setelah di bahasa roh udah langsung celupin aku. Nah setelah aku dicelupin itu, aku cuma lihat apa banyak burung merpati berterbangan. Kok banyak banget ini merpati? Aku jadinya fokusnya ke merpati waktu itu. Roh Kudus, Roh Kudus. Banyak banget burung merpati di situ, terbang. Kayaknya udah kayak orang lepasin burung dari sangkar gimana sih? Terbang, banyak banget terbang. Terus dia angkat aku. Terus dia ada nggak mau apa, dia celupin lagi aku saat itu. Langsung itu aku lihat banyak malaikat terbang tuh. Terus ada yang bunyi trompet yang sangkakala itu tuh apa? Sangkakala. Ya itulah. Aku bilang apaan lagi nih, gue dari mana nih orang? Shofar. Nah pikiran aku tuh apa? Mungkin ada temennya ibu bawa iya gitu loh. Pas aku setelah itu aku terakhir itu. Nah baru aku di situ lihat Tuhan Yesus itu tersenyum, Ci. Dibukakan lagi mata. Nah aku 3 kali dicelupin soalnya. Bukan 1 kali ya, aku 3 kali sampai baju udah bener basah banget gitu. Nah setelah itu aku lihat tadi perasaan ada merpati di sini. Dari mana tuh merpati? Baru sadar. Aku baru sadar. Terus tadi ada malaikat sama bunyi shofar. Di mana? Siapa yang bawa? Aku nggak ngomong, nggak nanya tuh. Aku diem aja. Aku cuman berharap suatu hari nanti aku akan tahu itu siapa. Aku bilang, maksudnya burung merpati itu apa segala macam. Aku nggak berani nanya. Kalau nanya ntar
kirain gue kepo lagi. Mm-mm. Udah diem aja, aku juga ngomong sama papi aku, mertua aku juga aku nggak nanya, sama suami aku apalagi. Yang ketiga lihat Tuhan Yesus waktu dibaptis itu. Yang ketiga aku lihat Tuhan Yesus bilang gitu. Puji Tuhan ya. Amin, aku bilang tuh. Aku inget banget itu, makanya aku kalau ada satu lagu yang bener-bener aku ngeklik, Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama aku hidup. Aku kalau dengar lagu itu Ci, Ya, sedih banget ya. Bapak jangan tinggalkan aku ya, karena Terus ceritanya Bu Seli waktu dibawa ke surga ke neraka itu gimana tuh? Pada waktu udah dibaptis air, dah ya. terus seperjalanan waktu Perjalanan waktu aku mulai dong ikut acara namanya doa. ya, aku ikut dulu SPK segala macam. dibaptis Roh Kudus. Nah, di baptis Roh Kudus itu aku baru SPK. ngerti. Aku diingetin lagi, nah waktu ibu pendeta itu berbicara itu, oh ini yang namanya bahasa roh, aku bilang gitu, bukan mantra. Oh, jadi aku cuman bertanya sama diri aku sendiri, dan aku dikasih jawaban sendiri sama Roh Kudus. Jadi aku nggak nanya sama siapa temen-temen, aku nggak berani nanya. Kalau dikira aku nanya kepo banget sih gitu loh. Udah, aku nggak nanya sama siapa, aku nanya bener sama. Aku cuma nanya sama diri sendiri, apa sih gitu. Iya, betul. Dah, oh itu yang namanya baptisan Roh Kudus. Itu tadi pas berarti itu bahasa roh itu saat itu aku langsung rekonsiliasi lagi sama suami aku, karena kan emang dipulihkan kembali, karena kan hubungan suami istrinya. ya, karena kan banyak sekali Konflik-konflik di masa lalu. sudah perselingkuhan, KDRT, komplit lah sudah gitu loh. Apa sih yang nggak ada gitu loh, komplit lah. Hidup gue tuh udah komplit tuh. Suka dukanya udah komplit. Udah komplit, Dipulihkan lah ya. Iya, seperti itu. dipulihkan lagi segala macam. Makanya dipenuhi Roh Kudus supaya lebih kuat lah. Iya, betul. Ya, ada kuasa Tuhan mengalir masuk. Nah, terus waktu doa itu bagaimana Bu Seli ceritanya? Nah, setelah itu nggak di situ doang Ci. Setelah aku dibaptis, Tuhan mau proses kita dong. Ya dong. Aku kena sakit. Nah, bulan Mei aku dibaptis 2010, berarti baru 10 tahun ya. Juni aku ada melihat perubahan dalam tubuh aku. Saat itu aku juga nggak ngomong sama siapapun, aku diam aja. Lama-lama kok lain ya bentuk, sorry nih ya, payudara aku. Terus saat aku menstruasi juga sudah lain, beda. Ada apa nih? Tapi karena waktu itu kondisi ekonomi kami lagi kagak banget gitu, ya sudah, buat ke dokter juga nggak bisa, segala macam. Aku diem, aku nggak bicara sama siapapun, aku nggak sama orang teman-teman gereja juga nggak mau, karena aku nggak mau mereka punya pikiran lu cerita apa yang dibantu. Nah, itu kan banyak seperti itu ya. Aku nggak mau. Nah, tapi saat itu orang tua aku juga pernah nyuruh aku untuk balik dengan iming-iming, balik ke Muslim lagi. Ya, betul. Dengan iming-imingnya apa Bu? Kamu mau apa? Rumah, mobil, uang. Nah, saat itu waktu itu, waduh, lumayan nih ya. Nah, ya kan? Lagi susah, terpuruk lah ya. Lagi terpuruk. Suamiku bilang, minta aja saya, kata bilang gitu. Hah, gue bilang gitu. Suami suruh minta. Iya, orang lagi terpuruk Ci. Iya. Pikiran siapa sih yang lagi nggak, iya kan, lagi begitu, siapa sih yang nggak nih? Masa sih ngaco? Minta aja sekian gitu. Transfer langsung rekening kamu. Hah? Ngaco, aku bilang gitu. Tapi gue bilang, iblis mulai masuk kan ya? Juga nih gitu ya. Bener juga ya. Gue lagi susah, kan ditawarin. Bener, tapi harus berbalik kepada iman yang lama, maksudnya Bu ya. Iya, harus berbalik ke iman yang lama, karena kan memang orang tua tuh minta aku emang dari awal tuh untuk pisah sama suami aku. Oh, nah, gitu. Keluarganya nggak setuju. Nggak setuju. Lumayan juga nih ya, anak gue gini-gini, nggak apa-apa lah ya. Tapi ada satu hal, ternyata
itu tidak berkenan di hadapan Hadapan Tuhan. Aku diingetin lagi, dan saat itu aku dilihatin lagi saat aku doa itu Yesus disalib. Oh, dikasih penglihatan Dikasih penglihatan lagi. Tuhan Yesus lagi disalib lagi atas situ, kayu salib. terus lagi disalib sama Tuhan Yesus lagi Dirajam. dirajam itu, dicambuk itu. Aku diliatin lagi. Roh Kudus cuma bilang, harusnya kamu menyalibkan Yesus kedua kali. harusnya kamu menjual Yesus lagi. Wah, di situ aku nangis, Ci, bener-bener, Ci. Aku cuma bilang, tapi kan Tuhan, aku kan lagi kayak ini, Lagi nggak ada duit. kamu Tuhan. tidak percaya pada aku. Percaya, tapi mana ya? Percaya tapi mana tuh? Nah, itu belum dia. kelihatan. Nah, bener. Sedangkan kita butuh. Lagi susah dan Nah, terpuruk, iya, lagi betul. kena penyakit berat, lagi Nah, cancer ya. Nah, itu udah jatuh, orang bilang apa, udah jatuh tangga. ketiban tangga, udah jadi susah ngesot pula lagi. Nah, udah deh komplit kan. Iya, Ya, udah bener-bener komplit. Udah deh, iya nggak jadi. Aku bilang sama suami itu enggak. Suamiku sempat marah waktu itu. Jadi imannya lebih kuat ibu dong daripada suami ya. Ya. Aku bilang enggak, apapun itu aku nggak mau. Akhirnya aku ikut lagi, Ci, pemulihan. Oh, ikut acara Ikut pemulihan lagi. Aku di gereja ada lagi, aku ikut lagi. Gue bilang, mesti buang ini semua, gue nggak mau. Gue bilang gitu. Udah, aku ikut lagi, aku buang, aku minta ampun semua sama Tuhan. Tuhan ampuni saya nggak mau menjual Tuhan lagi, saya tidak mau pengorbanan Tuhan, saya harus ini lagi, saya nggak mau. Saya bilang, ampun, aku minta ampun. Itu aku ngejer nangis di situ beneran, nangis banget aku saat itu. Nah, setelah itu udah selesai itu, akhirnya aku kena sakit kan. Rada sakit, nggak punya duit, cuman doa Tuhan beri saya kekuatan biar saya bisa menghadapi ini semua, karena Roh Kudus yang ada di saya. Dengan berjalan waktu terus, Ci, kalau udah sakit di atas, bawah sakit, aku udah, Tuhan saya udah hands up ya. Kadang kita dalam hidup ini kadang ada saat-saat dimana kita udah nggak kuat Ya, gitu. betul, mana suami lagi Baik nggak- fisik, baik ekonomi. betul, mana suami lagi nggak kerja, Suami lost job. nah lampu malam kudus, Lampunya mati, nggak bisa bayar PLN. betul, mana malam kudus, Ci. Waduh. Kita kalau secara manusia berat juga ya. Itu udah malam kudus, uang sekolah anak-anak belum dibayar. Aku bilang, Tuhan, aku cuma bisa ngejerit, angkat tangan, Tuhan, saya udah nggak sanggup. Saya bilang gitu. Tuhan, ya, aku yakin Tuhan tidak akan mempermalukan kami, anak-anak Tuhan. Tuhan tidak akan mempermalukan aku di depan orang tua aku. Aku cuman hands up aja, Tuhan, aku nggak sanggup. Bagaimana anak aku dipermalukan di sekolah, suruh pulang, kamu belum bayar uang sekolah, lagi ujian, Ci. Anakku sampai, Mama, aku masih ingat muka Mimi dia tuh, Mama, Dede nggak bisa ujian karena Dede belum bayar. Aku cuma bilang, Tuhan, tolong, mujizat Tuhan masih ada. Amin. Saat itu aku cuma berserah sama Tuhan. Aku nggak bisa apa-apa lagi. Proses harus aku hadapi. Mungkin aku banyak sombong, mungkin kesalahan aku di waktu dulu, masa lalu yang kena dampaknya anak-anak, keluarga. Suami juga lagi nggak bekerja saat itu. Aku angkat tangan, aku nggak tahu lagi, Tuhan, apa yang harus aku lakukan. Aku bilang gitu. Sampai akhirnya ada teman aku yang mungkin Tuhan gerakkan, Ci, lu ada apa sih? Nggak ada apa-apa. Aku nggak ngomong sama siapapun, nggak bicara sama siapapun. Aku nggak berani ngomong sama gereja, kamu udah ada di mati. Nggak, aku diem, tutup mulut. Kami berdua semua tutup mulut. Karena suamiku bilang, jangan ngomong sama siapa-siapa. Ini masalah kita pribadi, kita beresin sama Tuhan. Iya kan, juga. Sampailah anakku selesai ujian, begitu Tuhan ada teman yang membantu. Mungkin Tuhan gerakin dia saat itu. Aku kan nggak tahu. Dia bilang, gini, Ci, lu perlu berapa? Gue bilang, gue butuh buat bayaran gue ujian, biar dia bisa ujian aja. Gue bilang gitu. Ya sudah gitu. Dan gue transfer ya, Ci, dia ada transfer, dia bayar, aku bayar, anak-anak bayar ujian. Tapi aku lihat Tuhan itu nggak pernah ingkar janjinya itu selalu ditepati. Ya mungkin saat itu iman kita kadang-kadang masih
nggak sepenuhnya berharap sama Tuhan. Saat kita bilang angkat tangan, iya Tuhan aku percaya, tapi hati kecil kita mungkin bener nggak sih, masih ada keraguan segala macam gitu. Tapi aku belajar, aku banyak baca Alkitab, firman Tuhan, aku di situ aku belajar sih bagaimana Musa berharap sama Tuhan. Terus Abraham, Ayub, udah begitu ini aku diajar situ. Oh iya, mereka aja diajar sama Tuhan, diingetin lagi, anak yang aku kasih akan aku didik, aku ajar seperti yang aku mau. Tuhan mau bentuk aku jadi bejananya, aku ini kayak tanah liat, Tuhan bentuk aku jadi bejana. Aku bilang, ya sudahlah, aku serahin semua ke dalam tangan Tuhan ya, aku bilang gitu. Sampai akhirnya dengan berjalannya waktu aku dapat pekerjaan lah ya cuma di admin bimbel, nggak apa-apa lah aku bilang gitu. Nah di situ itu sakit aku sudah mulai pendarahan, mulai segala macem di situ. Sampai akhirnya aku ada berkat, aku ke dokter, tanya, dokter bilang, ibu ini sudah di thank you, ibu ini ibu harus diangkat. Kanker payudara. Ya, kanker payudara. Hah? Diangkat tuh? Biayanya berapa? Ibu nanti tanya sama itu aja ya. Ibu sudah ke minum herbal segala macam? Enggak, aku bilang gitu. Aku enggak paranormal segala macam. Saat itu HB aku 4. Aku ke rumah sakit itu naik motor berdua sama suami, dianterin berdua naik motor. Sebenarnya aku udah nggak sanggup sih, bener. Saking nggak sanggupnya itu suami aku tuh, badan aku tuh diikat pakai angkin, ngerti nggak? Biar aku supaya nggak jatuh. Nah, karena badan aku tuh udah lemes, HB aku udah 4 soalnya. Bahaya loh naik motor. Nah itu dokternya bilang, ibu masih kerja, masih. Ibu nggak pusing turun naik tangga, enggak. Itu ajaibnya Tuhan itu beri aku kekuatan hidup beneran. Sampai aku dokter bilang ibu mesti operasi, uang operasi waktu itu 50 juta di luar kemo sama radiasi ya. Dokter itu hitung-hitung ancar-ancar aku tuh waktu itu aku harus kemo tuh 8 kali, radiasi itu 25 kali setiap hari. Karena stadium aku sudah tinggi, udah 3B waktu itu, dan pendarahan aku sudah ini atas bawah tuh udah pendarahan tuh, udah bernalas segala macem tuh, udah nggak, pokoknya naik motor kalau aku ajukan sedikit udah sakit aja, aku udah nggak kuat. Kalau udah malam-malam tuh aku udah ngejerit, nangis sih bener, udah ngejerit, anak-anak tuh udah, mama kenapa? Jadi maksudnya kanker payudara sama kanker rahim ya. Oh, jadi di operasi dua-duanya. Oh, Payudara dulu, habis payudara kanker rahim. Tuh, itu anak-anakku aku sampai tidak menyaksikan anak aku ujian, tidak menunggu dia ujian. Yang namanya anak ya, kita lagi sakit, nah jadi ke anak dokter terus. nah enggak, pas dia lagi ujian itu dia lagi ujian itu aku lagi mau operasi sih. Oh, Ibu mana sih yang iya, sedih juga. sedih kan? Dia belajar, aku nggak tungguin. Dia belajar sendiri, mau bayar les nggak punya duit buat bayar les, dia tungguin sendiri, dia belajar sendiri. Aku cuma yakin dia bisa lulus, udah itu aja deh. Mau nilai berapa yang penting dia lulus dulu deh, bilang gitu. Udah, setelah itu aku operasi, aku jalan operasi dong. Waktu itu aku pakai BPJS, waktu pertama kali BPJS keluar, uang 50 juta mana punya, pakai BPJS. Ini sementara tukang listrik udah nagih ke BPJS. BPJS adalah 3 itu ternyata begituan, bukan cuma baik. Saat dokter memvonis aku seperti itu, aku cuman berteriak, Tuhan, aku bilang gitu. Angin, petir, hujan itu di rumah sakit Darmais itu aku inget banget sih. Saat itu ya. Ya, dan dilihatin lagi apa coba? Tuhan Yesus teriak, Eli, Eli lama sabachthani. Seperti keadaan kamu lah sekarang, Nah, saat itu ya. Ya, aku cuman teriak, ngejerit, Tuhan. Aku bilang, aku sampai tersungkur di bawah itu beneran. Bodoh, gue nggak mikir lagi tuh bersih apa nggak rumah sakit. Langsung, ibu operasi. Saya langsung siapin, ibu nggak boleh pulang lagi,
Ci, karena HB aku udah 4 Udah itu drop. langsung ditulis sama dokter Ajen gitu. Urgent. Langsung masuk, langsung suster tolong siapin transfusi darah ibu nih, jangan ini. Dokternya iya, bentar Pak, dok saya beresin gitu. Sementara dia beresin, aku sama suami saya kabur, Ci. Gimana mau bayar? Oh. Duitnya di tangan, aku belum pakai BPJS waktu itu, dokter bilang. Nah setelah itu baru aku urus BPJS, baru bisa operasi. Aku ingat banget itu operasi waktu Jumat Agung. Oh, pas operasinya itu. Nah, Pas Jumat Agung. Pas kematian Tuhan Yesus Nah. dong. Jumat Agung aku ingat banget. Di teman-teman aku tuh pulang setelah ke besok aku tuh setelah mereka ibadah dari gereja langsung ke sana gitu. Tapi emang Tuhan baik, Tuhan baik. Operasinya berjalan lancar. Operasi Ya, Bu? berjalan lancar, semua biaya di cover sama BPJS. Sampai obat semua di cover sama BPJS, kamar semua aku dapat kamar yang terbaik. Orang bilang kelas 1 jelek, ini kelas 1 kayak kamar VIP, bener-bener sih. Cuman berdua orang doang di situ. Tuhan baik, Tuhan kasih ternyata. Bangkit dan mencari